TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putri, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, Prama dan juga sahabat RTV, CSI hari ini ada informasi perkembangan terkait kasus cinta segitiga berujung pembunuhan di Jawa Barat. Ya, selain itu kami juga punya informasi terkait terpergok mencuri motor warga. 1 dari 2 pelaku pencurian babak belur dihajar massa. Bersama saya Pramadika Samudra. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Kita ke informasi pertama di CSI, sahabat. Seorang remaja menjadi korban penyerangan kawanan geng motor di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selain menyerang warga, kawanan geng motor yang muncul akhir pekan ini juga kerap merusak kendaraan yang sedang terparkir. Inilah kawanan geng motor saat sedang melancarkan aksinya di salah satu jalan di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tak pandang bulu, orang tua maupun remaja yang melintas di jalan tersebut mendapatkan teror dikejar kawanan geng motor tersebut. Mereka pun tak segan menyerang sasarannya menggunakan senjata tajam. Kawanan geng motor itu diduga pelajar karena muncul tiap akhir pekan sekitar pukul 3 dini hari. Salah satu warga menjadi korban keberingasan kawanan geng motor tersebut. Dirinya mendapat 25 jahitan akibat sabetan senjata tajam. Korban saat itu tak sengaja berpapasan dengan para pelaku dan tanpa alasan yang jelas dikejar hingga masuk ke permukiman warga. Tak hanya itu, selain mengincar warga, para pelaku juga merusak kendaraan yang terparkir. Ini 25 jahitan luar dalam. Iya. Iya. Berarti pada saat itu memang kalian lagi selisihan ya, tapi nggak saling kenal ya? Nggak saling kenal. Nggak tahu orang ini. Ada saling ejek nggak? Nggak ada. Kami pelan-pelan, Bu. Ini posisi lari sekitaran 40 gitu. Tarik 4. Tarik 4. Kami niatnya mau jalan-jalan. Ada warga sini keluar, betul kereta mogok di sini. Jadi waktu mereka balik arah ke Binjai, dikira penantang mungkin. Jadi turun mereka itu menyerang rame-rame. Ada yang bawa sajam, Pak? Banyak, hampir semua. Warga berharap aparat kepolisian dapat mengusut dan menangkap kawanan geng motor yang kerap meresahkan warga itu dan berpatroli di wilayah rawan kejahatan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sesosok mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan di bibir jurang dengan kondisi terbungkus selimut. Ya, polisi menemukan luka bekas jeratan di leher korban. Warga digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan tanpa identitas di sebuah bibir jurang yang berlokasi di Jalan Raya Banjar Cimaragas, Neglasari, Situ Batu Gajah, Kota Banjar, Jawa Barat. Kondisi jenazah saat ditemukan sudah mulai membusuk dengan luka jeratan yang masih terlihat di bagian leher. Selimut yang kayak seperti itu. Jadi memang terbungkus sebelumnya ya. Kalau malam sebelumnya tercium bau busuk, Pak, kata orang-orang sini. Kalau informasi dari Bois, kemarin pagi-pagi tawa sama ini Nggak bawa apa-apa. Baru tercium tadi berarti ya. Identitas jenazah tersebut akhirnya diketahui bernama Indriana Indri Oka Saputri. Perempuan berusia 24 tahun itu ternyata dibunuh oleh seorang pria berinisial MRS di wilayah Bukit Pelangi, Kabupaten Bogor sebelum akhirnya dibuang ke Kota Banjar. MRS tidak sendiri, ia disuruh oleh seorang pria berinisial DA serta seorang wanita berinisial DP yang berjanji akan memberikan 50 juta rupiah atas aksinya. Pelakunya adalah DA dan DP, sepasang kasih, kemudian eksekutornya adalah MR. Nah, peristiwanya setelah mereka melakukan pembunuhan di sini, jenazah sempat dibawa ke Jakarta, kemudian ke Cirebon, Kuningan sampai dengan dibuang di wilayah Kabupaten Banjar.
Tersangka DP diketahui merupakan caleg DPR RI yang mencalonkan diri ke kursi legislatif pada pemilu kemarin. Dari Banjar dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Idrus Andriawan, Wawan Supriyatna untuk CSI RTV. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat. Sebuah ledakan terjadi di kantor Subdensi POM Detasemen 1 Polda Jawa Timur di Jalan Raya Gresik, Surabaya, Jawa Timur. PPI Bolo, PPI banggone Brimob ono ledakan, jarene wong sekitar. Ya sahabat, beginilah kondisi sesaat usai ledakan yang terjadi di kantor Subdensi POM Detasemen 1 Polda Jawa Timur di Jalan Raya Gresik, Surabaya, Jawa Timur. Ledakan diperkirakan terjadi pada pukul 10:19 waktu Indonesia Barat. Dari hasil penyelidikan sementara, ledakan diduga berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan. Akibat ledakan itu terdapat korban yang mengalami luka-luka dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara atap gudang dan mobil yang terparkir di lokasi kejadian mengalami kerusakan. Ledakan yang terjadi masuk dalam kategori low explosive atau ledakan bertekanan rendah. Hingga kini aparat gabungan masih terus menyelidiki kasus ledakan ini. Aksi kekerasan yang melibatkan anak-anak di bawah umur di Indonesia terus terungkap. Kali ini ada 2 kejadian yang terjadi di Malang, Jawa Timur dan Batam, Kepulauan Riau. Pelakunya tak hanya laki-laki, namun juga melibatkan remaja perempuan. Video ini memperlihatkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh seorang siswa SMP terhadap siswa lainnya di Malang, Jawa Timur. Korban tersungkur akibat pukulan pelaku. Aksi kekerasan yang viral di media sosial ini diketahui terjadi saat akan berangkat sholat Jumat. Karena melibatkan anak di bawah umur, maka kasus ini dilimpahkan ke unit PPA Polres Malang Kota. Ya, 3 siswa. Selanjutnya ini kami tetap akan melakukan pengembangan penyelidikan terhadap saksi-saksi yang melihat. Namun karena ini semuanya masih di bawah umur, nantinya Polsek Sobon ini akan menyerahkan perkara ini sepenuhnya terhadap unit PPA Satreskrim Polres Malang Kota. Sementara pihak sekolah sudah mengambil tindakan atas insiden ini. Pasalnya meskipun terjadi di luar sekolah, kasus ini terjadi saat jam istirahat sholat Jumat. Ya, yang aturan ada di sekolah terkait pembinaan secara individu, ada korban, kemudian kami mendatangkan mediasi dengan orang tua tentunya, dan juga pembinaan secara kapasitas kepada jangka panjangnya kepada seluruh siswa. Serta itu. Di Batam, Kepulauan Riau, sekelompok remaja putri menganiaya 2 remaja putri yang masih berusia di bawah umur, yaitu SU dan IR. Kedua remaja putri ini dianiaya di depan sebuah pusat perbelanjaan. Berbekal video ini, polisi melakukan penyidikan dan memanggil pihak korban. Korban pun datang membuat laporan didampingi ibunya. Dari keterangan korban, 4 terduga pelaku akhirnya diamankan polisi di beberapa wilayah di Kota Batam. Saat ini mereka sedang menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif penganiayaan tersebut. Kalau kita lihat dari video tersebut, untuk pelaku diduga mungkin yang jelas lebih dari 2 orang untuk pelaku, ya kan? Adapun untuk korban inisialnya adalah SC. Kemudian saat ini kita lagi dalami baik itu motifnya maupun pelakunya masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini diduga melibatkan anak-anak putus sekolah. Karena melibatkan perempuan dan anak di bawah umur, kasus penganiayaan ini akan ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Batam. Dari Malang, Jawa Timur dan Batam, Kepulauan Riau, tim liputan untuk CSI RTV. Ya sahabat, kisah inspiratif anggota polisi yang membudidayakan kura-kura hingga dapat meraup omset puluhan juta rupiah akan hadir sesaat lagi. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CSI.
Tepergok mencuri motor warga, satu dari dua pelaku pencurian kendaraan bermotor asal Bangkalan Madura, babak belur dihajar massa di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Beruntung polisi yang datang dapat langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek setempat. Warga yang geram dengan aksi curanmor yang terus saja terjadi mengerubungi dan mencoba menghakimi pelaku. Meski polisi telah hadir di lokasi, namun hal ini tidak menyurutkan emosi warga. Pelaku yang merupakan seorang residivis curanmor ini tertangkap setelah aksinya dipergoki warga. Saat itu, pelaku mendorong motor yang hendak dicurinya. Satu pelaku tertangkap, satu lainnya berhasil melarikan diri. Terus rencananya motor mau dijual kemana? Dipakai. Mau dipakai. Pakai sendiri? Kenapa kamu nyuri? Punya sepeda. Punya sepeda. Pengen punya sepeda? Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku ditahan di sel tahanan Polsek Tanggulangin, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan, RTV. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat. Seorang anggota polisi yang bertugas di Mapolres Klaten, Jawa Tengah sukses beternak kura-kura jenis sulcata dari gurun Afrika. Tak tanggung-tanggung dari hasil budidaya kura-kura ini, omsetnya pun menembus puluhan juta rupiah per bulannya. Beginilah keseharian anggota polisi Bribtu Janurianto dalam memulai harinya. Ia bertugas di Mapolres Klaten, Jawa Tengah sebagai staf di Kabak Ops Mapolres Klaten. Namun siapa sangka, selain bertugas menjadi aparat penegak hukum, anggota polisi yang satu ini juga sukses beternak hewan kura-kura sulcata atau dengan nama latin Centrocelis sulcata. Kura-kura yang biasa hidup di gurun Afrika ini memenuhi halaman belakang rumahnya di Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Setiap hari sebelum menjalankan rutinitas sebagai anggota Polri, dirinya terlebih dahulu mengurus puluhan ekor kura-kura yang ia budidaya. Dengan dibantu 3 orang warga, Bribtu Janu sukses mengembangkan kura-kura sulcata. Sedikitnya ada 20 ekor indukan kura-kura sulcata dan 50 hingga 60 ekor anakan kura-kura sulcata atau sering disebut baby sulcata. Untuk baby sulcata, Bribtu Janu menjualnya seharga Rp700.000. Pembudidayaan kura-kura sulcata yang digeluti Bribtu Janu dilakukan sejak tahun 2015. Awalnya Bribtu Janu melihat masih sedikit warga yang memudidayakan kura-kura jenis sulcata ini. Dirinya pun melihat peluang ini dan memutuskan untuk memudidayakan kura-kura jenis sulcata. Pemeliharaan dan perawatan kura-kura sulcata ini terbilang mudah dan tidak menimbulkan bau, tidak seperti hewan lain pada umumnya. Cukup dengan diberi sayur dan buah, kura-kura ini bisa awet dengan umur yang bisa mencapai puluhan tahun. Hingga kini pemiliknya pun tersebar mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, hingga Nusa Tenggara Timur. Omset yang didapat juga sangat menjanjikan. Bribtu Janu dapat meraup omset 15 hingga 20 juta rupiah per bulannya. Awalnya itu karena kami hobi dengan binatang dan salah satu binatang yang sangat mudah dipelihara itu kura-kura, umurnya panjang, jadi dari segi perawatannya juga mudah, terus kita bisa memiliki hewan ini bisa berpuluh tahun. Saya pelihara sulcata itu 2015, ada sekitar 20-an indukan sulcata dan harga jual untuk yang bayi sulcata itu 700.000 per ekor. Alhamdulillah untuk omsetnya rata-rata sekitar 15-20 juta. Iya, per bulan. Salah satu pemilik pun senang bisa memiliki kura-kura sulcata ini. Alasan saya memilih kura-kura sulcata karena menurut saya kura-kura sulcata itu untuk perawatan yang paling mudah, karena hanya diberi makan seperti sayur-sayuran sama pelet itu sudah mau. Bribtu Janu juga menambahkan, bagi yang ingin mulai memelihara kura-kura, jenis sulcata ini cenderung lebih mudah dibanding dengan kura-kura jenis lain. Nah, apakah Anda tertarik untuk budidaya kura-kura sulcata?
Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji untuk CSI, RTV. Diduga korsleting, kapal pengangkut cumi di Pelabuhan Muara Baru ludes terbakar. Ya, CSI akan kembali dengan informasinya sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Kapal pengangkut cumi di Pelabuhan Muara Baru, Dermaga Timur, Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar. Diduga api berasal dari korsleting di bagian mesin saat berada di tengah perairan sekitar pelabuhan. Kobaran api dan kepulan asap yang membumbung tinggi dari sebuah kapal tampak dalam rekaman video amatir di Pelabuhan Muara Baru, Dermaga Timur, Penjaringan, Jakarta Utara. Kapal motor bintang Mas rembulan pengangkut cumi tersebut terbakar saat berada di tengah perairan sekitar pelabuhan. Diduga api berasal dari bagian mesin yang mengalami hubungan arus pendek listrik. Kapal kemudian ditarik ke pinggir daratan oleh kapal Mina Antasena untuk memudahkan proses pemadaman. Kapal awal kebakaran itu posisi ada di tengah, kemudian ditarik oleh kapal Antasena ke pinggir untuk memudahkan pemadaman. Untuk dugaan dari kebakaran sendiri yaitu dimungkinkan dari korsleting listrik dari mesin. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar berjibaku dengan mengerahkan 3 unit mobil dan belasan personel ke lokasi. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi setiap hari. Kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, sahabat, berikut ini merupakan video pelanggaran lalu lintas. Nih, kalau kita lihat di sini, waduh, banyak sekali kendaraan, baik roda 2, roda 4, begitu ya, yang parkir di bahu jalan. Bahkan ini kalau dilihat ada juga loh yang di trotoar. Tuh kan sahabat, tidak hanya dikenakan sanksi denda untuk memberikan efek jera bagi pelanggar parkir, tapi kendaraan yang parkir sembarangan juga akan diderek petugas dinas perhubungan loh. Nah, hal ini dilakukan karena parkir di bahu jalan dan trotoar tentunya mempersulit pengguna jalan lain untuk mengaksesnya. Ayo sahabat, bersama kita indahkan aturan berlalu lintas demi kepentingan dan kelancaran bersama. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.